Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilmu yang ada pada kita, walaupun kita telah belajar sejak dulu hingga sekarang, yang kita peroleh dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menyelamatkan iman kita, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh maupun di masjid-masjid yang lain dan menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang sesuai dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi 25 lebih banyak dari kita kerjakan sendirian maupun 27 daripada kita melaksanakan salat secara sendirian. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan seluruh para ulama dan pendakwah dari dulu hingga sekarang ini. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan rahmat dan banyak kepada pendakwah-pendakwah kita yang selalu menjaga dakwah Islam ini sehingga berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua umat yang ada di dunia ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah masuk bulan November, hampir habis tahun 2024. Umur kita terus bertambah dan amal kita kalau boleh juga terus bertambah, agar kita nanti di saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang mendapat pahala yang berlipat ganda sehingga kita menjadi penghuni syurga Jannatun Naim. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, marilah kita taubat dengan catatan tidak akan mengulangi lagi pekerjaan yang salah tersebut. Ada juga orang yang kadang-kadang termasuk saya
kita bertaubat, entah berapa lama lagi kita ulang lagi. Mudah-mudahan saya dan orang-orang lain akan selamat dari kita mempermain-mainkan taubat itu, sehingga Allah menerima taubat kita, taubat nasuha. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambil kita duduk beriktikaf, kita niat beriktikaf, sambil kita duduk menunggu tibanya waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang pada malam ini telah sampai kepada ayat 86 dari surat Al-Isra yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Ayat 26 dan 87 dari surat Al-Isra. Sebelumnya Allah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ilmu yang diberikan kepada kita hanya sedikit dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang roh. Ilmu yang ada pada kita, walaupun kita telah belajar sejak dulu hingga sekarang, yang kita peroleh dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepadamu kecuali sedikit saja, baik mengenai roh maupun mengenai hal-hal yang lain. Saya punya ilmu tentang ini, tidak punya ilmu tentang yang lain, sehingga kita harus bekerja sama dengan orang-orang lain agar kita dapat mengerjakan. Di sini ada ilmu, di sana tambah ilmu, di sana tambah lagi, sehingga kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah memperingatkan hamba-Nya, kalau sudah dapat ilmu, kita tidak boleh takabur, tidak boleh merasa yang terhebat. Walain syi'na, kalau kami ingin, kalau, ini perkataan kalau biasanya tidak terjadi. Kalau itu biasanya. Walain syi'na, kalau kami ingin, lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik, kami akan lenyapkan wahyu yang telah kami berikan kepadamu ya Muhammad. Jadi wahyu itu datang kepada Muhammad, dan Muhammad tidak bisa menjamin wahyu itu akan terus menerus ada pada dia. Jangan ada orang yang mengatakan wahyu yang ada pada Muhammad itu pada hakikatnya bukan dari Tuhan, tapi dari Muhammad sendiri. Tidak. Ayat ini mengatakan walain syi'na, kalau kami ingin, lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik, kami akan lenyapkan wahyu yang ada padamu ya Muhammad. Kalau, tapi tidak pernah terjadi. Tsumma la tajidu laka bihi alaina wakila, sehingga kamu tidak mendapati pembela-pembela
untuk menjaga wahyu yang telah ada padamu itu ya Muhammad. Kejadian menunjukkan bahwa wahyu yang datang kepada Muhammad tidak pernah hilang, disampaikan kepada sahabat-sahabatnya dan mereka hafal. Al-Quran itu dihafal dan Al-Quran itu ditulis, jadi tidak hilang. Kalau kami inginkan, jadi keinginan itu tidak ada. Illa rahmatan min rabbik, kecuali Quran itu adalah rahmat daripada Tuhanmu, dan rahmat itu tidak akan hilang sama sekali. Hadirin berbahagia, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, fa inna hadzal qur'ana sayurfa, sesungguhnya Quran ini akan diangkat kembali, hilang dia. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila, ada sahabat Nabi yang berada bersama Rasulullah ketika Rasulullah mengucapkan perkataan tersebut. Qila kaifa yurfa'u wa qad athbatahu Allah fi qulubina wa athbatnahu fil masahif. Mana mungkin Al-Quran itu hilang, dia sudah merekam di hati kami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah terekam di hati kita, tidak mungkin hilang. Wa asbatnahu fil masahif, dan kami tetapkan Al-Quran itu di mushaf, nak mungkin dia itu hilang. Demikian komentar dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberi penjelasan lanjutan. Qala yusra alaihi fi lailatin wahidah. Ketahuilah, Quran itu kalau Allah menginginkan akan hilang satu malam. Semua ayat yang ada itu hilang di dadamu dan hilang pula di mushaf. Hilang pula di mushaf. Fala tutraku minhu ayatun fi qalbin wala mushafin illa rufi'at. Dia tidak ada dalam hati dan tidak ada di mushaf. Fatusbihuna wa laysa fikum minhu syai'un, sehingga waktu pagi kamu tidak ada lagi Al-Quran di dadamu dan tidak ada lagi Quran di mushaf. Demikian kata baginda Rasulullah. Rasulullah bersabda, ini kalau Allah menghendaki. Kemudian kenapa demikian? Para ahli memberi penjelasan kenapa sampai demikian, supaya orang-orang kafir tahu bahwa Al-Quran itu bukanlah ciptaan Muhammad, tapi adalah dia wahyu Allah yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril. Jadi ayat ini sebenarnya tujuannya itu untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Muhammad, tapi Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia,
Kita sambung cerita kita. Al-Quran itu adalah wahyu Allah, dan wahyu itu datang kepada orang yang diinginkan oleh Allah. Ada hadis, ada perkataan, mereka ingin datang Al-Quran itu kepada orang tertentu, jangan kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu seorang yang tidak ada harta dan miskin. Muhammad itu bukan orang hebat. Ada orang hebat, kenapa tidak datang Quran kepada orang hebat itu? Rasulullah pun tidak, Muhammad SAW tidak pernah meminta Quran itu datang kepadaku, tidak. Yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia inginkan, boleh jadi Al-Quran itu hilang dari Muhammad SAW. Tetapi apa yang terjadi? Sampai beliau wafat, Al-Quran itu tidak pernah hilang, dan Al-Quran itu turun kepada para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak penulis-penulis wahyu yang mereka selalu menjaga keaslian wahyu tersebut. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi itu hanya sebagai perumpamaan saja agar kita bertambah iman bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang datang kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sekarang ayat selanjutnya berbunyi, wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an thumma la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayat 88 dari surat Al-Isra. Jelas, Quran ini bukan ciptaan Muhammad. Kalau seandainya berkumpul manusia dan jin, untuk apa? Ala ayyatu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan sesuatu, bukan Quran. Quran tidak bisa didatangkan mithli, seperti Al-Quran. Dia mengatakan, kalau orang berkumpul, bermufakat, bukan manusia saja, manusia dan jin. Jin dan manusia mufakat untuk membuat seperti Al-Quran. Bimithli, mithli itu seperti, bukan Quran. Kalau Quran tidak pasti, tidak mungkin ya. Tapi seperti Quran itu pun tidak mungkin dibuat oleh umat manusia bekerja sama dengan jin. Hadirin berbahagia, ada orang yang mengatakan itu yang dikatakan oleh Muhammad itu bukanlah perkataan dia, tetapi adalah perkataan jin. Begitu. Itu. Sekarang kita baca Al-Quran. Kalau itu kita baca Quran lagi. Apa baca Quran? Qul uhiya ilayya. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku. Siapa kepadaku? Kepada jin. Surat Jin ayat 1 dan ayat 2. Qul uhiya ilayya. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarum minal jin, bahwa jin, sekelompok jin sudah mendengar firman Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Jadi bukan perkataan jin ini.
Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata mereka, kata jin, kami telah mendengar Quran yang ajaib sekali, aneh sekali, yang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdi ila rusyd, dia memberi petunjuk kepada kebaikan. Quran itu tidak pernah menyuruh orang untuk mencuri, menyuruh orang untuk berzina, menyuruh orang untuk berbuat yang tidak baik, mencela orang. Tidak. Yang disuruh adalah yang baik. Yahdi ila rusyd fa amanna bih, maka kami beriman. Jin itu, sekelompok jin beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak musyrik pada Allah. Tidak berarti kami menyembah patung kemudian menyembah Allah, tidak. Kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung itu adalah ciptaan manusia atau ciptaan makhluk. Jadi kesimpulannya apa? Quran itu wahyu Allah, bukan ciptaan Muhammad, dan bukan bisikan jin. Jin yad'ul kuffaru ila ta'atil syaitan. Orang kafir menyuruh orang lain supaya taat kepada syaitan. Kalau Muhammad melaknat syaitan, alla ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Kita tidak mungkin terpesona dengan syaitan lantas kita menyembahnya, tidak. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepadamu. Wa ani'buduni, dan sembahlah aku saja, jangan sembah yang lain. Sekarang kita bertanya lagi, apa hubungan antara jin dengan syaitan? Apa hubungan jin dengan syaitan? Tadi saya mengatakan jin, kemudian saya mengatakan syaitan. Apa hubungannya? Hubungannya adalah waktu diciptakan Nabi Adam, disuruh semuanya sujud kepada Adam. Bukan sujud arti menyembah Adam, tidak, dia makhluk. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud, malaikat juga sujud, illa iblis, kecuali iblis. Siapa itu iblis? Saya ingin mengatakan ada hubungan syaitan dengan jin. Iblis itu, syaitan itu sama. Kana minal jin, dia berasal dari jin. Siapa bilang? Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dia itu berasal dari jin tapi dia berbuat fasik, buat pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintahnya? Usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Tak mau iblis, dia jin. Jadi ada jin yang kafir, ada jin yang Islam. Kalau yang Islam, kita baca tadi ayat yang sudah saya bacakan tadi, bunyinya adalah qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba
yahdi ila rusydi fa amanna bih. Kami telah beriman kepada Nabi Muhammad yang membawa wahyu itu. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak pernah mempersekutukan Tuhan kami dengan siapapun. Hadirin berbahagia, kembali kita ulang lagi. Wala in ijtama'atil insu wal jin. Seandainya berkumpul manusia dan jin. Untuk apa berkumpul? Ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Untuk mendatangkan seperti Quran ini, bukan Quran. Hadirin berbahagia, orang ragu kepada Al-Quran, lantas ditantang oleh Allah. Coba datangkan, apa datangkan? Satu surat. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, siapa hamba kami? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi surah, datangkanlah satu surat min mithlih, yang serupa dengannya. Coba satu surat yang paling pendek, kalau tidak salah saya ingat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau tidak salah ingat itu. Tidak ada yang bisa. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu kausar, banyak hal yang baik. Fasalli, salatlah kamu. Fasalli li rabbika wanhar, dan wanhar, potonglah, sembelihlah kambing pada hari raya Aidul Adha atau ibadah-ibadah yang lain. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang menentang kamu Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti surat yang paling pendek. Satu surat pun tidak bisa. Kemudian disuruh lagi, kalau begitu satu surat, satu ayat saja. Terus saja disuruh. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang pintar yang mungkin membuat Al-Quran seperti Al-Quranul Karim. Tidak pernah ada. Yang ada siapa? Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab membuat sebuah surat yang orang ketika mendengar surat itu orang ketawa. Bukan seperti inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli, bersalawatlah, salatlah, wanhar, buatlah ibadahmu. Inna syani'aka wal abtar, orang yang menantang kamu dia akan terputus dari hal-hal yang dia inginkan itu. Siapa? Orang menuduh Muhammad ketika dia meninggal, anaknya yang laki-laki, Muhammad telah terputus. Terputus Muhammad? Tidak. Sampai hari ini orang selalu berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terputus. Kita sudah salat tadi, imam membaca, kita mengaminkan. Karena kita tidak bisa membaca seperti imam, imam membaca, kita mengaminkan. Kalau sudah imam membaca, nanti kita juga membaca sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Hadirin berbahagia, Musailamatul Kadzab membuat sebuah surat yang orang ketawa ketika mendengar surat itu. Ayyuhad dhifda, wahai kodok.
binti ayuhad dhifda bintu dhifdaini, kodok anak dari dua kodok, ada kodok laki-laki ada perempuan. Naqamat tunaqaina, pilihlah apa yang kamu cari. A'laka minal ma, di atasmu air. Wa asfalaka turab, di bawahmu turab. Turab itu apa? Tanah. Apa artinya? Enggak ada artinya. Kata Al-Jahiz, seorang sastrawan, kata-kata itu tidak ada artinya yang dibuat oleh Musailamatul Kadzdzab. Ini yang terjadi, hadirin berbahagia. Hadirin, Musailamatul Kadzdzab ingin mencoba membuat seperti Al-Quran. Bukan orang bertambah senang, justru memperolok-olok apa yang disampaikan oleh Musailamatul Kadzdzab. Hadirin hadirat berbahagia, kita sambung. Oh, sekarang karena Al-Quran itu sudah demikian hebat, sekarang bukan Muhammad, bukan Al-Quran itu yang diprotes, tapi Muhammadnya. Kenapa tidak diturunkan Al-Quran itu pada orang yang hebat? Laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada satu orang yang hebat di dua tempat? Siapa namanya? Al-Walid ibnul Mughirah. Walid itu orang yang hebat, kaya. Kenapa enggak ke dia saja turun Al-Quran? Muhammad itu orang yang miskin, yatim, dan bukan orang yang terhormat di kalangan orang Quraisy, orang-orang biasa-biasa saja. Jadi mereka sekarang bukan memprotes Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak mungkin ditiru, diprotes Muhammad. Jadi banyak cara, tidak bisa ini, dicari cara yang lain. Masalah kaya atau miskin itu bukan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi kehidupan kamu di dunia ini. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Kadang kerja orang miskin ini lebih hebat daripada kerjaan orang kaya. Tapi kejadiannya satu kaya, satu miskin. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami naikkan seseorang beberapa derajat dari yang lain. Jadi ini terjadi bukan karena orang itu, tetapi karena Allah yang menginginkan demikian. Kalau kita tidak bahagia di dunia, insya Allah kita akan bahagia di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau tidak bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat kelak. Jangan kita hasad. Hasad itu ingin kebaikan pada orang itu hilang. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih, ayat 54 dari surat An-Nisa. Kita tidak boleh demikian, tidak boleh hasad kepada orang lain. Orang lain sudah baik, kita ingin baik seperti orang itu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.